Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solihah semua. Hari ini kita akan mempelajari tema 3 peduli makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1 dan 2. Apa kabar soleh-solihah semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar di hari Senin yang insya Allah berkah ini, dan juga kemarin kita sudah libur panjang ya, mari kita kembali bersekolah dengan semangat. Tentunya sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga membaca hadis dan doa. Hadis mukmin yang cerdas. La yudaghul mu'min min juhri marratain. Artinya, orang beriman tidak akan terjatuh 2 kali pada lubang yang sama. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga doa mohon diperbaiki dalam segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirah allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarri. Terima kasih soleh-solihah. Apakah ada yang tahu soleh-solihah ini apa? Ini biasanya kita temukan di kebun-kebun ya soleh-solihah. Ternyata saya adalah daun kering. Daun kering ini apakah ada manfaatnya soleh-solihah? Ternyata daun kering tadi itu bisa dimanfaatkan loh. Dan apabila sampah daun kering itu kita tambahkan dengan kotoran hewan ternak seperti dari kotoran sapi, kotoran ayam, bebek, kambing dan sebagainya. Sampah daun kering digabung dengan kotoran hewan ternak akan menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos ini sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman dan juga meningkatkan hasil panen. Selain sampah daun kering, hewan ternak juga sangat bermanfaat soleh-solihah. Sapi itu susunya dapat kita minum karena itu akan membantu tulang kita kuat, sumber kalsium. Dan juga hewan ternak seperti ayam, dagingnya maupun telurnya itu adalah sumber protein yang tinggi yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, susu juga dapat diolah lain menjadi susu yogurt yang sangat banyak manfaatnya soleh-solihah. Yuk kita mulai membiasakan diri untuk hidup sehat dengan memakan makanan yang bergizi. Nah, soleh-solihah, tadi itu kan kita sudah belajar ya mengenai manfaat dari hewan ternak, daun kering dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus melihat nih mana saja ya kira-kira hewan dan tanaman yang terawat itu. Kita lihat gambar yang pertama, daun ya, ini terawat. Lalu ini terawat juga hewan ini. Daun ini terawat, hewan ini terawat. Nah, tanaman yang ini tidak terawat ya soleh-solehah, ini layu. Hewan ini tidak terawat karena makannya ada di jalanan soleh-solehah. Seharusnya hewan ini mendapatkan wadah untuk makanannya tersebut. Dan kita lihat hewan ini terawat ya. Tanaman selanjutnya juga terawat, tumbuh sehat. Hewan ini soleh-solehah, badannya sangat kurus. Berarti ini tidak terawat soleh-solehah ya. Tanaman ini juga layu, tidak terawat. Tanaman yang di sampingnya ini tidak terawat. Lalu kita lihat kebun ini sangat terawat soleh-solehah ya. Tanaman ini juga tidak terawat, apalagi juga ini kita lihat kering-kering sekali. Tidak terawat. Hewan ini terawat, gemuk dan juga subur sekali, sementara hewan ini tidak terawat. Nah, soleh-solehah, gimana sih sikap kita kalau kita menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat seperti tadi? Nah, jadi kalau misalnya soleh-solehah bertemu dengan hewan yang tidak terawat, soleh-solehah sebaiknya menyiram tumbuhan tersebut dengan air, juga memberi pupuk dan memastikan tumbuhan tersebut terkena sinar matahari yang cukup. Dan apabila soleh-solehah bertemu dengan hewan yang tidak terawat, sebaiknya soleh-solehah memberi hewan tersebut makanan dan minuman
membersihkan dan memberikan kandang yang bersih dan layak. Sikap-sikap perbuatan di atas ini adalah salah satu cara kita untuk peduli lingkungan yang harus kita laksanakan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga wujud sikap kita sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungan. Jadi soleh-solehah, sebagai warga negara kita berkewajiban untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri peduli kepada lingkungan kita. Nah, soleh-solehah, setelah kita peduli, soleh-solehah, mari ya mengajak teman dan keluarga untuk melakukan hal yang sama. Pembelajaran kedua, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali ya soleh-solehah. Nah, tapi sebelumnya kita membaca teks ini ada berjudul Pergi ke Pasar. Mari kita membaca bersama-sama. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau busuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual sapu ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Ya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapatkan pengalaman yang berharga. Berdasarkan teks yang tadi, soleh-solehah, mari kita jawab ya pertanyaan berikut ini. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Yang terjadi di lingkungan pasar adalah banyak sekali sampah yang berserakan sehingga pasar menjadi sangat bau. Mengapa pasar sangat bau? Karena banyak sekali sampah yang berserakan dan tidak dibuang pada tempatnya. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Lingkungan menjadi kotor dan sampah menyumbat aliran air sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Orang di pasar tidak nyaman karena terganggu oleh baunya sampah dan bisa terkena penyakit. Menurutmu, apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Ya, tentu saja hak dari Lani, Beni, dan Udin sudah terambil haknya untuk berada di lingkungan bersih dan nyaman. Nah, soleh-solehah, jadi agar kita menghindari lingkungan kotor seperti tadi, mari kita sekarang mulai mencintai lingkungan kita dengan salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, soleh-solehah, mari kita amati montase berikut. Bagaimana ya cara membuat montase berikut ini? Ternyata karya montase itu dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar tersebut diambil dari majalah atau koran bekas. Soleh-solehah, mari kita perhatikan gambar dan langkah-langkah berikut ini. Cara membuat montase yaitu alatnya adalah gunting. Bahannya majalah, koran, dan gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, dan lem. Langkah-langkah: potong-potonglah gambar dari majalah yang akan dijadikan montase, misalnya badan atau kepala yang berbeda. Guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok, lalu tempelkan gambar tersebut pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem.
lihatlah montase yang dibuat. Wah, jadi seperti ini solih-solihah cara buatnya. Bagus sekali ya solih-solihah. Ini adalah salah satu gambar montase yang menunjukkan agar kita selalu mencintai dan menjaga lingkungan kita. Solih-solihah, jadi jangan lupa ya, mulai sekarang kita harus mencintai lingkungan dan mulai dari diri sendiri, lalu solih-solihah mengajak teman dan keluarga solih-solihah di rumah. Alhamdulillah, pembelajaran 1 dan 2 pada tema 3, subtema 3 cukup untuk hari ini. Mari kita lanjutkan pembelajaran lainnya di esok hari. Dan juga kita mari membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.